Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih. Dan untuk pertemuan kali ini, kita coba akan mempelajari materi bersuci dari hadas. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak MTS sekalian, pada bab bersuci dari hadas ini ada 3 indikator yang perlu kalian kuasai. Yang pertama adalah pengertian hadas. Yang kedua, macam-macam hadas. Dan yang ketiga adalah tata cara mensucikan hadas. Baik, kita ulas satu persatu dari pengertian, macam-macam maupun tata cara mensucikannya. Pengertian hadas. Apa itu hadas? Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Sedangkan hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, atau ibadah yang orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci. Walaupun secara kasat mata terlihat bersih dan wangi. Ulang lagi, orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci, walaupun secara kasat mata terlihat bersih dan wangi. Seorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya harus bersuci terlebih dahulu. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullaha salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima salat orang yang di antara kalian apabila berhadas hingga ia berwudu. Baik, karena kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu tentang macam-macam hadas. Macam-macam hadas di sini ada 2 macam. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus wudu atau jika tidak ada air atau berhalangan, maka dengan cara tayamum. Sedangkan hadas besar adalah keadaan seorang yang tidak suci dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi atau jika tidak ada air, ia perlu menggunakan tayamum. Lagi-lagi, jika hadas kecil yaitu wudu atau tidak ada air dengan tayamum. Kalau hadas besar di sini adalah dengan mandi besar. Dengan dua adalah dengan tayamum. Kita lanjutkan penyebab dari hadas kecil. Penyebab hadas kecil yang pertama adalah keluar sesuatu dari lubang, bubul dan dubur. Kan tentunya tahu apa yang keluar dari situ. Berikutnya hilang akal, mabuk. Yang ketiga gila. Keempat tidur. Dan yang kelima persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Lanjut, penyebab dari hadas besar yaitu 1. Bersetubuh atau jima, ini hubungan badan antara suami istri. Yang kedua, keluar mani, baik disengaja atau tidak, atau mungkin mimpi. Yang ketiga, meninggal dunia. Berikutnya haid, ini darah kotor yang keluar dari seorang perempuan tiap bulannya. Yang berikutnya yaitu nifas, darah kotor yang keluar sehabis ibu melahirkan. Dan yang terakhir adalah wiladah. Wiladah ini adalah ketika ibu melahirkan, baik melahirkannya secara normal maupun secara sesar.
Anak-anak sekalian, setelah kalian memahami materi tentang pengertian, indikator yang kedua tentang macam-macam, sekarang kita lanjutkan ke indikator yang terakhir, yaitu tentang cara mensucikan. Cara mensucikan harta kecil di sini yaitu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan wudu jika ada air, yang kedua dengan istinja, yang ketiga adalah tayamum. Sedangkan atas besar, cara mensucikannya adalah dengan mandi besar. Jika tidak ada air, bisa dengan tayamum. Untuk lebih jelasnya tata cara mensucikan dari wudu, istinja, tayamum atau mandi besar, silakan perhatikan kembali ulasan berikut ini. Wudu. Apa itu wudu? Wudu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan anggota wudu dengan air yang suci dan mensucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Berikut akan saya tampilkan gambar praktik wudu. Ketika wudu, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca basmalah dan dilanjutkan atau disertai dengan membersihkan kedua telapak tangan. Setelah itu kita berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, dilanjut dengan membersihkan hidung dan menghirup air lewat terus dikeluarkan kembali. Setelah itu kita lanjutkan dengan membasuh muka. Ini bagian muka yang harus dibasuh adalah dari tumbuhnya rambut ini sampai telinga dan dagu. Dilakukan 3 kali sambil membaca niat. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil azhuri fardhu lillahi ta'ala. Tadi niat dibaca ketika kita membasuh muka. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Pastikan sampai siku. Jangan sampai pergelangan. Sampai siku ya. Sampai siku kanan dan kiri 3 kali. Setelah itu selesai, yaitu dilanjutkan dengan mengusap rambut atau mengusap kepala. Minimal 3 helai air harus terkena air. 3 helai rambut harus terkena air, maaf. Lanjut yaitu membersihkan telinga, baik dalam maupun luar. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mensucikan kaki atau membersihkan kaki atau membasuh kaki, yaitu mulai jari-jari kaki sampai minimal mata kaki, misalkan sampai atas ya, jangan sampai mata kaki kita tidak terkena air. Kanan dan kiri dilakukan 3 kali dan terakhir yaitu tutup dengan doa. Itu lakukan semua tertib mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8, lakukan secara berurutan. Anak-anak, materi berikutnya adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja menurut bahasa adalah terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, istinja adalah bersuci sesudah buang air kecil atau buang air besar. Sebelum kita memahami tata caranya, tentunya kalian ingat bahwasanya salah satu sisa di alam kubur yaitu ketika kita di dunia tidak mau atau melalaikan, tidak melaksanakan istinja. Lanjut, cara beristinja di sini ada beberapa cara, di antaranya ada 3 cara ya. Di antaranya 1, membasuh atau membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik itu air besar maupun air kecil, dengan menggunakan air sampai bersih. Jadi cara yang pertama membersihkan kotoran yang keluar, membersihkan tempat keluar kotoran ini. Air besar atau kecil dengan menggunakan air sampai bersih. Cara yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar maupun air kecil dengan batu. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan air. Dibersihkan dengan menggunakan
air. Saya ulangi lagi, cara pertama adalah dengan dengan air saja, bersih. Cara yang kedua yaitu dengan batu dan dengan air. Cara yang terakhir dalam bertinja yaitu membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar dan kecil dengan batu atau benda yang lainnya. Benda lainnya di sini bisa benda-benda apa saja yang bisa meresap air, intinya seperti itu. Sekurang-kurangnya dilakukan 3 batu kalau kita menggunakan batu, atau misalkan menggunakan 1 batu tapi batu tersebut memiliki 3 permukaan dan dilakukan sampai bersih. Itu anak-anak tata cara istinja dan pengertian istinja. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang tayamum. Biasa kita mau ketahui dulu apa itu tayamum. Menurut bahasa, arti tayamum menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah syariat Islam adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi besar dengan syarat dan rukun tertentu. Saya ulangi lagi, pengertian tayamum menurut istilah adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai sebagai pengganti wudu atau juga bisa sebagai pengganti hadas besar. Anak-anak sekalian, perhatikan kembali ini gambarnya seorang yang sedang melakukan atau mempraktekkan tayamum. Baik, pertama yang perlu kita lakukan adalah meletakkan kedua telapak tangan kita pada tanah atau debu yang suci. Setelah itu kita kibaskan atau kita buang sisa debu di sini, atau mungkin bisa ditiup. Setelah itu kita usapkan kepada muka kita. Bagian muka ini diusapkan di tangan satu persatu. Tangan kanan terlebih dahulu, bagian kanan, terus dilanjutkan bagian kiri. Sambil membaca niat. Adapun niat yang dibaca adalah nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Saya ulang lagi, nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Setelah itu kita usap bagian kanan 1 kali, bagian kiri 1 kali, kita mengambil lagi tanah dan usahakan jangan di tempat yang semula, geser ke kanan atau geser ke kiri. Setelah itu sama seperti ini, baru membersihkan atau mengusap tangan, dimulai dari punggung tangan sebelah kanan lebih dahulu. Di sini tarik ke atas, tarik ke atas, diputar rambut sini, bagian dalam tangan, lalu maju sini, terus bergantian, digeser lagi ke seperti sama seperti tadi. Ulangi lagi, dari belakang ini tarik ke atas, setelah ke atas, bagian luar ya, bagian luar, terus bagian dalam, itu kembali lagi ke tangan kiri, bagian dalam, baru bagian luar. Setelah itu diakhiri dengan doa, sama yaitu doanya ketika sama seperti doa sesudah wudu. Itulah anak-anak beberapa tata cara mensucikan diri dari hadas kecil, itu dengan wudu, dengan istinja, dan yang terakhir dengan tayamum. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang mandi besar. Mandi besar disebut juga sebagai mandi wajib atau mandi junub, dan juga bisa disebut sebagai mandi janabah. Apa itu mandi? Mandi berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Ingat, di sini mandi besar memiliki tata cara yang khusus.
Beda dengan mandi biasa yang kita bebas mau melakukan dengan cara yang bagaimanapun kita bebas. Jangan kalau mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub ini dengan cara yang kurus, harus memenuhi syarat dan rukunnya. Baik anak-anak, mari kita ulas tata cara mandi besar. Adapun tata cara mandi besar ada beberapa hal yang perlu kalian lewati nantinya. Yang pertama, ketika kita mandi besar yaitu didahului dengan membasuh kedua tangan hingga 3 kali dan disunahkan membaca bacaan basmalah. Kedua, bersihkan kotoran atau najis yang masih menempel di badan atau kemaluan. Kedua, kalian membersihkan kotoran atau najis yang masih menempel. Selanjutnya, ketika sudah bersih, yaitu dengan berwudu sebagaimana saat wudu hendak sholat. Langkah ketiga yaitu berwudu. Setelah wudu selesai, yaitu mulailah mandi janabah dengan mengguyur kepala sampai 3 kali. Bersamaan itu berniat menghilangkan hadas besar. Nawaitu husla lirafa'il hadasil akbar fadlillahi ta'ala. Di langkah yang keempat yaitu mandi janabah dengan mengguyur kepala sambil berniat. Lanjut kelima, yaitu guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali dan bagian badan sebelah kiri juga 3 kali. Dan pastikan anak air mengalir rata ke seluruh tubuh. Lakukan tubuh kita juga harus terkena air. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Itulah anak-anak tata cara mandi besar, dan mungkin biar harum dan wangi kalian boleh memakai sampo atau memakai sabun atau wewangian-wewangian yang lainnya. Terima kasih anak-anak, kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ada salah mohon untuk dikoreksi. Dan mari kita akhiri pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fi ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.